Oke, ini part 2 berarti sudah lanjutan dari part 1 ya. Siapa yang dulu ikut part 1? Ikut. Sudah, yang tidak ikut, yang sudah nonton juga nggak apa-apa. Ikut, Pak. Yang tidak ikut, tidak nonton, nah ini ketinggalan ya. Udah nonton yang part 2. Oke. Nah, ini sedikit review ya. Jadi sebenarnya kebanyakan dari pemula itu cari rahasia ya, secret recipe, atau kalau di trading itu namanya holy grail ya. Itu sebenarnya dia miss the point ya, sama salah satu trader yang cukup sukses, Pak Ed Saikota. Jadi sebenarnya justru ya, kayak film Kung Fu Panda ya, the secret is there is no secret. Yang ada adalah pencarian itu sendiri, teman-teman. Karena apa yang menurut saya menjadi holy grail saya, teman-teman belum tentu bisa melihatnya, apalagi memakainya. Ya, jadi pencarian itu very personal. Makanya saya tiap hari ada live trade, malam kita bahas saham, terus hari Sabtu ini saya edukasi. Itu sebenarnya saya menemani perjalanan teman-teman mencari holy grail Anda sendiri-sendiri. Tapi tetap yang namanya holy grail itu tidak ada sistem yang 100% seperti kata Jesse Livermore ya. Tapi holy grail di sini adalah sesuai dengan personality kita, sesuai dengan risk profile kita, sesuai dengan emosi yang kita bisa kendalikan dan seterusnya. Nah, itu menjadi cara trading kita. Istilah caranya menjadi edge kita, jurus kita. Nah, itu belum tentu sama dengan siapapun ya. Makanya kalau orang-orang terpengaruh influencer gitu-gitu, disayang nggak? Saya kan selalu, makanya saya paksa, ayo lihat chat, lihat channel, lihat chat. Kan sebenarnya lebih enak saya jawab, ini enggak, ini enggak usah, ini ya. Kan lebih gampang gitu daripada saya repot capture, ngasih chat, memberitahu. Itu saya tuh menemani, cuma teman-teman nggak sadar bahwa teman-teman tuh saya paksa untuk pintar sebenarnya. Jadi justru maunya, pokoknya boleh apa enggak. Nah, ya itu yang menjadikan orang-orang di luar sana influencer, kalau dia ngomong semua ikut. Saya enggak anti influencer sih, silahkan. Cuma saya punya point of view yang berbeda. Oke, dan saya tidak terlalu juga suka dipuja-puja banyak followernya gitu ya. Enggak. Biasa aja. Kita teman seperjalanan ya. Pak, mau nanya dong Pak, maaf. Yang part 1 mungkin saya belum lahir ya Pak ya? Enggak. Sudah. Yang mana? Breakout trading strategi atau yang trading beyond patterns Pak? Maksudnya? Ya judulnya sama, weapon. Sama itu. Trading Nggak weapon. ada Pak. Siapa yang bilang nggak ada? Ya. Ya. Ada. Kita ikut kali udah ada, saya kan baru gabung. Itu belum lama, tapi kita kelas terakhir Kak, sebelum saya pergi Surabaya dan lain-lain. Ada. Nih 23 Agustus itu. Nah, pas ada yang ulang tahun. Pas saya pas Siska ulang tahun. Ada. Oh, nanti saya cari deh, mungkin saya lupa. Nah. Oke, ya. Lanjut. Nah, dengan teman-teman nanti rajin belajar ya, nanti kita bisa tahu ya tentang timing. Ya, memang kita nggak selalu bisa timing the market 100%, nggak bisa.
Ya, saya kemarin bilang, oke, ini misalnya kita beli koin di kuburan, mantul. Itu saya percaya timing. Karena ngerti timing. Terus yang kemarin, misalnya, wah, ya beli di sini, tapi kan koinnya turun, enggak apa-apa, nanti mesti mantul di sini. Mantul beneran. Nah, itu profesional. Ya, kalau teman-teman tanya, gimana bisa tahu? Sometimes sulit dijelaskan. Ya, jadi ya teman-teman punya indera keenam gitu loh. Ya, nah itu harus dilatih. Papa Ya. sih ada kelas. Papa ada kelas sekolah. Harus dilatih, nggak bisa diajarin langsung itu, harus dirasakan terus ya. Makanya kalau teman-teman rajin, nanti itu akan keluar. Ya. Nah, kalau nanti sudah pada pintar, kita diskusinya akan keren. Ya, oh ini Pak, ini gini. Itu saya tunggu sih. Ya. Berapa tahun? Nah ini terserah Anda. Seberapa Anda mau melatih, seberapa Anda mau belajar. Dan kalau Anda baca buku saya Super Trader itu, yaitu pergumulan saya menemukan yang saya yakini sampai sekarang menjadi edge saya gitu ya. Nah, teman-teman cari aja, itu ada review tuh tiap kali akan sangat relevan. Ketika Anda merasa kok bingung, baca lagi buku itu. Anda akan terkoreksi terus. Selama Anda mau benar-benar mau mengkoreksi diri ya, enggak denial ya. Karena trading itu mengalahkan diri sendiri. Oke. Lanjut. Nah, untuk trading tentu saja tetap perlu senjata ya. Bagaimanapun kita nggak bisa kayak zaman dulu, mungkin kalau orang semangat cerita sejarah dulu kan Indonesia menang dengan pakai bambu runcing gitu ya. Lawannya pakai senjata. Ya, nggak tahu ya dulu kok bisa menang. Saya juga ya, sekarang logikanya tanpa senjata yang memadai gimana? Apalagi di dunia sekarang perangnya sudah bukan perang, sudah pakai drone. Ya, jadi, nah, demikian juga di market kita harus punya senjata. Nggak bisa lagi tangan kosong. Anda punya kungfu ya kan? Nggak tahu ya tenaga dalamnya ya, ditembak sniper jelas, oh ya mate ya kan, dier gitu kan. Nah, kita harus punya senjata. Nah, di market juga gitu. Karena senjata itu membantu kita untuk banyak hal. Ya. Entah itu screening saham, entah itu nanti menjadi alert, entah itu timing the market, itu semua membantu. Ya. Oke. Nah, ini saya ulang lagi, knowledge is not power, it is information. Ya, jadi walaupun Anda tahu itu sekedar sampai informasi. Nah ini, teman-teman mungkin yang tiap hari sudah oh ini middle downtrend, ini upper downtrend, ini lower downtrend. Saya tiap kali tangannya gini kan, walaupun sekarang jadi cuan kotos-kotos gitu ya. Tapi teman-teman ngerti information, knowledge ya. Nah, it is a shot of power that become power only when act upon. Jadi harus dilakukan. Ya, satu lagi kata Bruce Lee apa siapa ya yang ngomong, knowing is not enough, we must apply. Jadi tahu itu tidak cukup, harus dilakukan. Nah, dengan kita live doing it, menjadi menghidupi itu menjadi style kita. Ya. Dulu saya nggak terlalu suka membaca. Ya, terus saya iya, ini saya mau hidup berapa tahun lagi ya supaya bisa menjadi orang yang dalam tanda kutip bijaksana dan lain sebagainya ya, ngerti cara memanage uang dan karena orang tua kita dulu nggak ngajarin ya, betul nggak? Kasih uang saku, udah. Ya, kalau pas nggak ada duit ya nggak dikasih duit ya.
Mungkin kita hidup dari belas kasihan teman-teman kita nggak dikasih ini ya. Kamu uang saku sekian, kamu kelola, nah beli apa ini, kamu transport sekian, mana ada zaman dulu. Karena dari situ saya melihat bahwa iya baca. Dari membaca itu bisa cepat ya. Kalau Anda tidak membaca, Anda tidak bisa jadi penulis, percaya saya. Karena Anda tidak bisa nulis apa yang mau ditulis gitu. Walaupun dengan membaca Anda mempunyai kasanah, mempunyai pengetahuan, terus diterapkan, ditulis. Nah, kalau lihat buku-buku saya itu buku-buku dari perenungan, jadi beda dengan buku-buku yang ada di luar ya. Bukan promosi buku sih, saya menceritakan prosesnya aja. Jadi harus dilakukan sehingga menjadi ya sudah kebiasaan esmi gitu loh. Jadi bukan memakai topeng lagi ya. Dan Anda kalau sudah tahu tugasnya praktek. Nah, ini yang saya ngomong bahwa informasi, teknologi itu harus menjadi senjata kita ya. Nah, yang ini saya ngomong kan trading weapon saya adalah deep reading market sentiment ya. Lihat ketika terjadi pergantian Bu Sri, saya ngomong sik tenang dulu, nggak usah panik. Walaupun menurut saya akan pasti ada penurunan kan, tapi saya ngomong ini orang kayaknya enggak jangan dianggap enteng. Nah, siap. Nah, itu deep reading itu yang seninya. Walaupun memang ada blunder gitu, tapi sekarang nyatanya market mantul. Nah, deep reading itu enggak sekadar baca. Teman-teman kan mungkin zaman sekarang kita hanya lihat judul yang clickbait. Oh, ini gini ini kan harus baca sampai dalam. Gimana ya kira-kira? Dan deep reading itu menggabungkan antara yang dibaca dan pengetahuan kita terus menyimpulkan. Jadi jangan biarkan apa yang kita baca itu memberi kesimpulan ke kita. Kalau saya menyimpulkan sendiri, membaca apa yang ada pengetahuan saya, nah itu kesimpulan. Bisa salah bisa, kita perbaiki itu. Dan dari situ kita akan menemukan bahwa wah asik sekali membaca market sentiment itu. Nah terus kita juga harus punya fundamental wise, jadi ya kalau yang utangnya gede atau ya mulai ngerti lah ya ini pertumbuhan negatif dan lain sebagainya, itu fundamental. PR-nya berapa, PBV nice to know, tapi walaupun nggak sekedar itu, tapi kita harus ngerti. Terus money flow, nah yang saya ajarkan mengenai akum, mengenai foreign ya, itu juga penting. Nah terus toolsnya ya selain tadi itu senjata lainnya adalah mencoba pakai TA untuk timing the market ya. Nah kan kita ada Akum Trader Bot itu chatbot sebenarnya, hanya memberitahu tentang chat. Makanya saya nggak lelah untuk mengajari Anda membaca chat. Nah itu supaya kita nggak bias, nggak gampang terbawa informasi sana sini. Terus bot yang kedua ada si Teddy. Teddy itu screening doang, milihin saham yang bagus, informasi untuk screening saham yang bagus ya. Terus ADS Algo, nah ini mulai agak sudah mulai pintar ya. Nanti ini ya yang akan saya push nanti adalah ADS Algo ini semakin pintar nanti. Ya, ya sama kalau ke AI sih masih agak jauh ya, tapi minimal arahnya ke sana. Nanti mesti saya gabung dengan AI yang lainnya. Ini saya kawinkan sehingga menjadi. Jadi besok tuh mimpi saya pagi-pagi tinggal saya kan diem, dia membacakan semua market review ya kan. Sentimennya apa, sahamnya apa, terus kalau mau copet sahamnya ini, swing sahamnya ini,
Terus nanti saya akan ngomong, nah, wortoku gimana? Wortonya ini akan baiknya nambah di sini, cut loss di sini, gitu guys. Itu mimpi saya. Semua diawali dari mimpi. Sehingga ya udah, nanti kalau saya setuju ya udah pasang. Jadi udah masang sendiri. Enak kan? Kita jalan-jalan robotnya yang trading. Begitu, tapi mainnya harus dari kita. Oke. Terus yang terakhir tetap punya Ami Broker itu nice ya. Saya selalu cerita dulu saya pertama kali belajar Ami Broker ya waktu sahamnya ada 400-an ya, semua saya buka satu-satu. 400 saham guys. Sampai ngelotok ya kan. Tapi sekarang udah pakai bot ya udah dipilihannya mana yang kalau 1000 buka ya 24 jam nggak selesai ya kan. Oke, nah itulah gunanya buat membantu kita. Itu yang nanti mimpi saya tadi. Jadi nanti ada gambarnya yang saya cerita kemarin, gambarnya Robin tapi AI. Ya kan? Jadi kayak wajah saya ini besok sudah bukan saya. Jadi saya jalan-jalan Anda nggak tahu. Karena live rate ada saya, ngajar ada saya, ya kan? Tapi saya tidak di situ. Ngeri ya guys. Itu the next. Dan it's happening. Oke, kita mulai ya. Yang pakai akun trader bot dulu, ya kan? Kemarin part 1 sudah bahas akum, udah bahas alligator, udah bahas bidov, udah bahas MACD, udah bahas persen band. Nah, kita coba teruskan ya. Teruskan ada stokastik, fast dan round. Stokastik itu untuk ya ini sebenarnya untuk intraday. Yang sering kalau kita ngomong, yuk apa petanya di sini petanya. Nah, saya pakai stokastik ini. Fast trade ini juga lebih ke scalping ya. Ada trailing stop, ada nanti saya terangin apa aja. Terus rampok ini untuk lihat asing, foreignnya. Nah, time frame-nya ada monthly, weekly, daily, hourly, 30 menit, 15, 5, dan 3 menit. Cara memakainya sama, contohnya perintahnya nama saham waktu. Jadi misalnya lihat akum ya, akum BBYB M berarti monthly. Akum BBYB H berarti hourly. Nah, di sini yang belum masuk di rumput nanti japri saya ya. Tentu saja saya enggak ada gimana-gimana, cuma ya duitnya jangan terlalu kecil. Kalau Anda duitnya cuma 500.000 masuk pot ya. Kalau Anda memang cuma punya uangnya di situ, cuma uang segitu nggak apa-apa sih. Saya enggak komersil ya, karena ini semua free. Tapi ada indikasi itu dulu-dulu uangnya kecil ditaruh di saya, tradingnya di sebelah. Gitu kan. Kan ya enggak fair. Ya kan? Ya Anda dikasih tool yang keren di sini ya tradingnya di sini. Sebentar ya. Bentar.
Oke, sorry guys, ada telepon penting. Lanjut. Yang belum masuk Japri ya, guys. Jadi ya jangan terlalu kecil duitnya. Saya enggak ngasih threshold berapa. Nah kalau belum masuk, oh Pak saya ya mungkin saya kelupaan. Sorry ya. Yang kadang ada yang merasa nggak butuh. Belajarlah untuk lihat chat. Itu membantu sekali. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Halo? Wih, tantang. Pak Robin, ini kan yang hari ini yang 3 ini ya Pak Asto, Fast, nanti satu-satu dibahas ya Pak. Soalnya mau nanya yang SNAP 5 ini apa gitu. Nah. Di bahasa Indonesia bisa. Sudah? Lanjut ya. Lanjut Pak, thank you. Yang rampok itu apa Pak? Maksudnya pasang apa tadi Pak? Rampok itu lihat asing aja Pak. Oh enggak, yang tadi yang suruh kalau yang belum masuk apa tuh Pak? Saya udah masuk belum ya Pak? Nah, enggak tahu Pak Tony masuk apa keluar. Masuk apa namanya tadi Pak? Di grup. Rumah. Ini loh Pak. Pak. Ini loh, akun trader bot ada enggak? Akun trader ada Pak. Yang bot? Cloud enggak ada. Ya, nanti dimasukin. Mestinya sih Pak Tony udah ya. Mestinya udah. Kalau enggak keluar sendiri. Ya, nanti. Japri Pak. Iya. Nanti lihat. Lanjut guys. Nah, berarti yang minggu lalu Agustus ya. Wih, libur lama ya. Habis ini saya juga mau libur lama lagi. Kena bulan depannya. Nah, oke. Ini perintahnya STO, misalnya ini SMIL ya. Nah, gambarnya kayak gini. STO SMIL H, berarti hourly. Ini kurang jelas ya. Nah, saya jelaskan. Ini misi bahan minggu lalu, jadi ini catnya tanggal Agustus. Oh ya, berarti terakhir 23 Agustus ya. Nah, ini yang seperti saya sering kasih ya. Jadi, yang saya terangin dulu yang atas pen 1. Kenapa nggak bisa ya? Bentar ya guys. Saya nggak bisa coret-coret. Share-nya yang ini. Oke. Oke, saya coret-coret ya. Warna apa ya? Oranye. Ini 1, ini 2, ini 3, ini 4, ini 5, ini 6. Oke, 6 nggak usah dibahas ya, volume sudah ngerti kan? Jadi kita bisa lihat transaksi SMIL itu hari terakhir, ini tanggal 22, hari terakhir itu 263 miliar. Which is di atas rata-rata, karena di atas garis putus-putus ini ya. Ini ya. Rata-ratanya berapa? Rata-rata 20 harinya 63. Jadi terjadi lonjakan volume 4 kali lipat lebih. Dan sebenarnya sehari sebelumnya sudah kelihatan. Sebenarnya sebelumnya nggak kelihatan nih. Kenceng-kencengnya ini semua disertai dengan volume. Ingat volume apa? Lanjutannya. Volume titik-titik everything. Apa? Confirm. Nah, mengkonfirmasi semuanya. Oke. Saya mulai dari atas dulu ya. Nah, 1. Kalau ada pertanyaan langsung tanya. Nah, garis biru 2 ini ya ada angka 400, ada angka 300, itu adalah walaupun garisnya nggak tepat ya karena rapet gitu. Itu adalah resisten dan support sideways-nya. Oke. Resisten dan support sideways. Terus garis yang putus
kayak tangga tek ini, ya ini itu adalah dynamic support yang mengikuti. Nah, kalau dia tangga turun, berarti dynamic resistance. Jadi resistannya ikuti, ya. Nah, nunggu breakout bagus. Nah, support juga kalau jebol support berarti jelek. Oke, apalagi saya bersih dulu ya. Repot ini. Oke. Ada pertanyaan sampai di sini? Oke. Jelas. Terus Anda perhatikan ada kayak tanda-tanda ini ya, hijau, merah, ya. Ini adalah sinyal buy divergen. Ya, saya sering ngomong ini cendol. Kalau ada merah berarti cendol jual, kalau ada hijau cendol buy. Ini ada cendol buy, habis itu cendol sell. Ya udah, berarti cut loss deh. Tapi ketika cendol buy lagi, haleluya, alhamdulillah, ya kan? Jadi sebenarnya Anda tinggal ngamati cendol. Ada cendol, iya. Oke. Apalagi yang belum diterangin? Pak, bedanya Pak. Apa? Mau tanya, yang bedanya sinyal cendol sama sinyal yang panah hijau itu apa ya Pak? Nah, oke. Nah, cendol dulu sudah ya. Cendol buy, cendol sell itu divergen. Ada sinyal buy ketika ya sahamnya mungkin ini dari bawah, ini menarik ya. Nah, kalau panah ini sebenarnya adalah panah-panah hijau ini ketika terjadi breakout break. Yang ini hijau yang biasa ya, ini terjadi breakout. Ya, ini pernah kesentuh dia akan keluar panah. Oh, ini breakout. Nah, kalau panah yang ini yang ada hijaunya, maksudnya dibungkus panah itu, dan ini juga dibungkus panah merah, itu adalah ketika dia break. Kalau hijau berarti breakout dynamic resistance. Kalau merah berarti breakdown dynamic support. Mana Pak Richard? Mengerti? Oke Pak, ngerti Pak. Ya. Jadi belum saya terangin no. Jadi ya. Oke. Jelas ya. Iya Pak. Dipelajari banyak teman-teman, screenshot harus dicoret-coret gitu loh. Oh ini gitu. Kalau Anda nggak merasa Anda ingatannya tajam ya nggak apa-apa. Kalau saya, nah karena saya tiap hari ya saya hafal. Oke, tuh terus apalagi? Nah ini Anda lihat nih garis yang hijau atas, pink bawah. Ini extended price. Berperan sebenarnya menjadi support dan resisten yang lebih melihat volatility. Makanya kalau teman-teman lihat, loh Pak Robin kok garisnya bisa ini. Saya sebenarnya bukan karena saya pinter. Saya cuma dihitungin sama saya masukin rumus, ya kan? Ini dia ngasih saya angka. Nah, kalau di sini angkanya hijau, dia ada 2 lapis gitu. Karena volatility itu ada yang sekian, mungkin bisa extension lagi sekian. Nah, ini sudah ada harga-harganya. Yang atas, yang hijau-hijau atas, dan pink bawah. Jadi kalau ini lihat harga 480 closing, next-nya bisa ke 515. Ya, angkanya dibuletin karena sulit buat rumus. Mau ditahu nih fraksinya sekian kan angel. Jadi angkanya kita harus buletin sendiri. 514 ya 514. Jadi setelah 480 515. Jelas? Maaf, namanya apa Pak Robin tadi itu? Extension price. Extension price. Oke, makasih. Nah, terus satu lagi ya, bentar. Ini kalau digambar semua nanti lupa. Saya hapus dulu ya. Supaya
Nah, exchange price sudah. Oke, sekarang kita lihat yang ini. Sebenarnya Marta dulu yang ngomong, ini kayak pohon Natal gitu kan, hijau-hijau. Ya kayak rumput lah ya, tapi rumputnya bisa tinggi ya. Nah ini sebenarnya ada volume at price, jadi banyak transaksi ada di sini, paling banyak. Terus transaksi kedua di sini, terus baru di sini. Nah, jadi ketika Anda bisa menggabungkan di sini ada sinyal buy, cendol, terus transaksinya gede, wah ini the moment of truth. Ya kan, dodge. Next kedua berarti ini ada kedua transaksi di sini rame. Ya ini berarti di sini banyak orang beli lagi nih kalau ditarik garis. Terus di sini juga ketika breakout ini juga disertai dengan volume. Berarti breakoutnya confirm di harga itu. Nah, terus satu lagi, bawah ini ada lantainya ya, saya ngomong lantai. Yang atas tuh sama tren, bawahnya momentum. Hijau momentumnya berarti uptrend, ya. Trennya uptrend, momentum juga uptrend. Kalau kuning tuh ya sebelum hijau, ya merah jelek. Pink tuh gradasi sih, dari merah bisa pink dulu, terus kuning. Pokoknya bagus kalau hijau-hijau. Jadi kalau Anda ditanya itu, ini trennya apa? Hijau kan? Uptrend. Weh, enggak usah lihat macam-macam. Biar kayak mulai pusing kan. Satu gambar ini aja udah komplit, semua bisa kelihatan. Pak Chandra mau minta yang ini kan, mesti. Betul? Ya Pak, bener Pak. Bisa ngomong Lari Pak namanya Pak. Kakean brut, kakean es puter ya. Oke, ada pertanyaan? Saya mau nanya Pak Robin yang di pinggir-pinggir yang muncrat-muncrat hijau itu loh Pak. Nah, tadi kan At price kan Pak. Kalau misalnya muncratnya tambah tinggi berarti mencuatnya ke kiri lebih banyak, berarti dia lebih banyak, volumenya tinggi kan. Terus yang di harga 480 itu kan udah nggak terlalu banyak itu ya Pak ya? Ya. Itu artinya berarti nggak setinggi sebelumnya ya? Kok kalimatnya bodoh ya? Ya iyalah Bu. Jadi cara memakainya gini guys, ya. Sebenarnya ketika di sini lumayan breakout ini berarti confirm. Ini juga bisa berperan sebagai support, betul nggak? Orang pada beli di sini. Nah, itu jadi support. Support selanjutnya sebenarnya bisa ini dan ini. Gitu. Nanti akan terjadi, Anda akan melihat di sini juga ada ganti warna hijau ya. Di chart lain Anda akan menemukan nanti ada volume at price yang tinggi juga. Berarti ini jadi apa? Kalau di atas ada yang volume at price tinggi, berarti di sini jadi apa? Support. Resisten. Berarti banyak orang nyangkut di atas. Resisten adalah tempat banyak orang beli. Betul nggak? Transaksi gede di sana terus dibuat turun, semua nyangkut. Nah, orang itu sama. Ketika sudah impas sampai di sini, tahan menderita, ya kan? Begitu cuan takut jual. Tahu nggak? Manusia tuh gitu. Nah, makanya itu jadi resisten. Tapi ketika ini nanti breakout, ya kan, ditembus, chartnya nembus ini, berarti pembelinya lebih banyak dari penjualnya, ya breakout. Mudeng nggak, Bulani? Pak, mudeng. Kasih Pak. Asik kan? Satu cat aja udah ngomong banyak. Nah, saya biasanya kalau lihat cat ini saya
Ya dulu tuh saya membayangkan, wah gila ya orang bisa kayak gitu ya perilakunya ya kan. Terus wah itu ini enggak pernah breakdown support ya, dynamic supportnya ya, wah edan nih saham. Nah, terus nanti kita bisa next time kita belajar ketemu yang ada volume at price, ada sinyal buy, ya tahu, wah lebih confident gitu, dicatat. Jadi bot itu saya hidupkan sampai 12 sih. Ada yang ini ya, Bu Lilis ngomong, saya kalau analisa di atas jam 12 malam ya nggak apa-apa kalau memang ada permintaan ya. Karena servernya ini makanya saya kasih gratis karena servernya di tempat saya dan itu pakai listrik ya guys, nggak dicolok di hidung ya. Jadi ya itu sebagai services ke teman-teman. Ya, jadi kan ya nggak fair Anda lihat di sini transaksi di sebelah. Nah, ngapain gitu loh. Toh di sana juga sama kan fee-nya sama. Ya, Anda pakai. Nah, kalau memang pada mau dihidupkan 24 jam ya saya hidupin. Karena berdasarkan pengamatan saya kan tidurnya juga di atas jam 12. Kalau udah jam berapa wis nggak ada yang ngecek. Ya saya buat auto off. Ya, jadi jam 12 mati, jam 6 pagi bangun sendiri. Ya kan? Tapi ada juga sih dulu ada pertama-tama ada yang jam 3, ini mesti insomnia jam 3 lihat bot. Pak Robin Kalau mau tanya. ya. Jadi artinya 308 itu banyak orang beli 308 ya. Waktu breakout 308 ini banyak yang masuk gitu ya berarti ya. Ini saya nggak dengar suaranya, yang lain dengar nggak? Enggak, Pak. Nggak kedengeran ya, Pak? Enggak dengeran, Bu. Tolong mic-nya di mute, Bu. Ya, coba. Kedengeran nggak, Pak Robin? Ya, selamat. Iya, jadi artinya kalau yang Nah, sekarang nggak dengar. Nggak dengar. Kebayang coipan, Pak, rasanya, Pak. Itu muntah ya coipannya. Ada kan, Bu? Ya, sambil menunggu yang lain ada tanya nggak? Pak, ini di slide botnya belum ada ya Pak ya? Ada no. Kita Pak, SLASTO. Slide apa Pak? STO Pak. Oh, iya Pak. Thank you, Pak. Ini tapi di bot loh Pak, bukan di Algo ya. STO nama saham. Pak Robin. Ya, Saya Pak. mau nanya, kalau candle-nya breakout garis yang biru, tapi ada garis hitam di atas candle-nya, itu breakout nggak? Kayak Archie, Pak. Ya nanti set no. Nanti pakai gambar supaya yang lain bisa bayangin ya. Kalau ada cendol, pokoknya prinsipnya kan gini. Kalau yang coba saya tes Audrey ya, mewakili Gen Z ya, jangan memalukan Audrey. Ini kalau ada panah hijau gini artinya breakout apa? Resistance. Resisten apa? Dynamic resistance. Nah, betul. Kalau yang ini hijau-hijau biasa ini breakout resistance yang biru itu. ya, resistance sideways. Nah, kalau candle buy ini divergen. Jadi dia melihat, oh ini mau naik gitu. Tapi bisa aja false signal. Ya, kayak ini kan buy, baru naik sekian sell, terus buy lagi. Nah, harus digabung dengan volume at price, digabung dengan indikator lain. Supaya lebih confidence. Oke, gitu dulu ya. Nanti kalau contohnya Asri kita lihat. Jelas? Oke, Pak. Archie, Pak, bukan Asri. Apa? Archie. Ya. Apa, Bu? Ya, itu tadi yang 308 yang volume at price itu, Pak.
itu artinya Bukan pada waktu di 308 bukan volume address. Ayo dijawab. 308 apa, guys? iya 308 putus-putus Pak suaranya. 308 itu 308 itu garis Nah. biru Kristen. support, Bu. Support, sorry Pak, support. Nih, 308. Yang 308 itu kan ada garis hijau panjang di sampingnya. Itu artinya tadi apa, Pak? Gini, Bu, ini warna biru itu garis biru ini loh, atas bawah. Nah, itu sebelahnya rame, Bu. Delik dulu. Suara saya kalah. Yang biru ini loh, Bu, angka biru itu di atas tuh resisten sideways-nya, yang bawah itu resisten support sideways-nya. Makanya warnanya biru. Nah, kalau Bu Siska tanya yang panjang ini angkanya berapa mesti digambar, ya. Itu volume address. Oke, artinya terjadi transaksi di situ. Terjadi apa, Pak? Sorry, putus-putus. Terjadi pembelian di situ. Apa terjadi apa sih katanya nggak kedengeran? Putus-putus ya Pak, aku Pak. Lah, yang lain nggak putus, Pier. Saya mesti Kayaknya sinyalnya ini kayaknya nih Pak. volume at price, Bu, transaksi paling banyak di situ. Oh ya, oke Pak, thank you. Nah, padahal tadi saya nerangin Bulani sudah mengenai ini juga kan. Teman-teman kalau pas belajar gini mesti concern. Kalau pas jangan disambi memang. Itulah susahnya kelas online. Oke? Sudah? Ada lagi pertanyaan? Sudah ya. Nah, ada satu lagi sebenarnya teman-teman mestinya harus jeli. Ya kan? Ada gak, kalau panah turun berarti udah ngerti ya, berarti dia breakdown dynamic supportnya. Nah, ada warna biru. Ayo, apa warna biru panahnya? Breakout resisten. Loh, kok breakout resisten kan warna hijau. Breakdown resisten. Breakdown resisten. Ya. Pak pakai biru apa lingkaran. Artinya dia nggak jadi breakout. Ngerti ya? Nah, dia ngasih tanda, nggak jadi breakout nih, jangan-jangan nggak kuat. Gitu. Oke, dan betul, ternyata habis itu 2 hari kemudian turun-turun ya, merah. Tapi selanjutnya breakout lagi. Oke, nah ketika terjadi warna biru, saya biasanya TP sebagian. Wah, nggak break nih. Jelas? Keren juga ya. Keren sekali buat saya itu karena saya desain sesuai dengan yang saya pakai. Jadi teman-teman tinggal ngerti aja cara pakainya. Biasanya kalau saya lihat ya pada ngecek bot masih naik gitu doang ceritanya, nggak tahu dinamikanya. Nah, kalau libur ini pakailah bot untuk menganalisa saham kita, saham yang mau diincar sehingga Anda sudah ngerti. Makanya tagline-nya The Jreng kan trade your plan, not your emotion tuh liburan gini tinggal Anda ngafe, Anda makan atau Anda sambil di kamar mandi tinggal lihat dari Telegram terus dilihat dianalisa. Enak kan? Zaman dulu saya nggak bisa loh. Harus bawa laptop kemana-mana. Zaman dulu laptopnya segede gaban. Ya kan? Dulu nggak usah nge-gym, mbak laptop aja udah ototnya keluar ya kan, gede-gede.
Apalagi merek Toshiba ya Pak Chandra. Wah, berat sekali. Compact, Pak. Compact juga. Ya. Tapi dulu Ami Broker enggak sehebat sekarang sih, masih jadul juga. Oke, ada pertanyaan pen 1? Lanjut. Pen 2 guys, pen 2 ini sebenarnya hampir sama dengan cendol di sini. Saya sering namakan bakso sih, ya. Bakso itu juga sebenarnya mencari divergen, ya. Tapi nggak ada, agak sulit kalau ini kayak panah warna beda, saya cuma kasih lingkaran-lingkaran, ya. Jadi kalau misalnya nih, ya dari bawah nih sinyal buy, kalau di atas sinyal sell, sinyal buy, sinyal sell, sinyal buy, sinyal sell, sinyal buy, sinyal sell, gitu terusnya, sinyal buy, sinyal sell, sinyal buy, sinyal sell, sinyal buy. Apa bedanya merah kok keluar merah dan hijau? Biasanya sinyalnya lebih kuat, gitu aja. Walaupun lihatnya habis di sini ngomong si cendolnya buy, ya kan, besoknya dikuatkan ini, tapi besoknya ada sinyal cendol turun nih, ya, tapi dia tetap nggak ada sinyal sell. Sampai sekarang, sampai gambar ini dia nggak ada sinyal sell. Jadi ya udah. Nah, tapi Anda bisa begitu atau ada tanda-tanda ini kurangi sebagian ya boleh. Jadi indikator itu kayak rambu-rambu gitu loh. Misalnya, oh ini kamu aman sih sampai ke Jakarta, tapi di Pekalongan ada demo, ya udah saya istirahat menghindar dulu, gitu-gitu. Tapi ya harusnya aman. Oke, pen 2 ada pertanyaan? Ada Pak, saya mau nanya yang paling kiri itu kan ada sinyal yang tanda panah merah apa? Dinamik support ya. Turun itu loh Pak, panah merah. Itu kan ada cendolnya itu kan sinyal buy. Tapi itunya kok turun ya Pak ya? Candlestick-nya merah 2, tapi dia tetap sinyal buy. Mana sih, Bu? Tanggal berapa? Paling kiri kan ada 1 sama 2 itu yang dilingkarin Bapak. Paling kiri. Tapi cendolnya kan tetap maksudnya bukan merah ya, padahal dia kan turun kan. Mana sih? Sini. Iya, itu. Kenapa tuh? Karena dia masih uptrend ya. Diulangi pertanyaannya, baru ketemu di mananya kok. Itu kan cendolnya kan sinyal buy kan, masihan kan, abu-abu kan, bukan signal sell ya merah. Padahal sinyal sell Bu. Nah ini makanya tidak mendengarkan kan. Kan sinyal sell kuat, merah toh ya, Pak. Kan sinyal sell sama sinyal buy kan saya ngomong, nggak saya kasih warna. Tapi kalau ketemu yang berarti sinyalnya kuat. Ayo, markannya dengan seksama. Ini udah sinyal sell nih. Ini ada sinyal buy, sinyal sell. Nanti biasanya sideways nih. Habis itu ada sinyal buy hijau kuat. Belum jalan-jalan nih. Tapi akhirnya 2. Mudeng, Bu. Mudeng, makasih Pak. Jadi cendolnya nggak saya bingung karena sinyalnya ya ini kan namanya divergen, mencoba menebak. Divergen itu terjadi ketika harga tidak sama dengan indikator. Betul? Nah, percaya apa? Ya indikator kan mencoba menganalisa, indikator ngomong ini. Nah, itu kita bukan berarti kalau indikatornya ada langsung masuk juga enggak. Dicocokkan dengan yang lain. Kalau saya biasanya, sinyal buy. Coba lihat candlenya, ya kan? Indikator lain gimana? Lihat akumnya, lihat asingnya, lihat volumenya confirm dah. Oke Bu, udah terjawab?
Sudah mengerti. Makasih. Ada lagi? Pen 2. Mbok yang ngomong ada apa enggak? Kalau diem aja kan kita mengheningkan cipta aja. Pak Robin, saya ada tanya, Pak. 20, 40, 60, 80 ini berpengaruh ya, Pak? Apanya? Angka yang di kanannya ini loh, yang pen 2. Makanya ini sebenarnya adalah ini area oversold dan overbought. Jadi ketika ada sinyal dari di sini itu keluar dari daerah oversold, wah bagus, ya kan? Jadi ketika ada sinyal sell dari daerah overbought itu juga bahaya. Oke, good question Bu. Nah, saya mau teman-teman detail. Pak Robin, kalau letaknya di tengah-tengah gimana, Pak? Tengah-tengah ya berarti ya nggak sekuat kalau baru aja keluar kan. Itu kan cara membaca osilator, Pak. Oke? Oke, Pak. Jadi sama-sama sinyal buy kalau keluar dari daerah oversold, wah, sama di tengah ya bagus yang di bawah yang baru keluar. Apa Pak Tommy mau tanya apa? Cuman takutnya kan ini kan tadi ada titik-titik yang mirip-mirip yang di tengah-tengah itu antara overbought sama oversold itu. Kita kan lihat ke belakangnya kalau momennya sudah sinyal buy terus berikutnya sinyal sell. Tapi kalau letaknya di antara tengah-tengah itu kan taunya buy sell-nya kan agak rancu ya Pak ya. Ini pen berapa? Pen 2 yang ini misalnya divergen ya. Apa sebelumnya itu Pak, yang Juni, pas Juni itu. Juni karena Mei sama Juni itu kan mirip-mirip. Mana sih? Ya, ya itu bawahnya Mei terus bawahnya Juni. Bawahnya Mei. Oke, ini sinyal buy. Ya. Ya, ya. Terus ini sinyal sell. Betul. Nah, kalau tiba-tiba kan ini kan takutnya saya tiba-tiba kan di ujungnya keluar gini kan ngitungnya gitu gimana gitu loh Pak antara buy sell-nya. Loh, ini sinyal buy. Ya kan? Oke. Oh, kalau bawah pokoknya buy gitu ya Pak. Kebanyakan gitu. Terus ini sinyal buy lagi, terus sinyal sell. Nah, ketika terjadi begini, itu biasanya whipsaw. Wah, lagi nggak jelas habisnya. Tapi habis itu kena sinyal buy lagi. Nah, dan hijaunya hijau kuat gitu ya. Walaupun itu tadi kan saya cerita, ini sinyal buy sih. Ininya di sini sinyal sell. Waduh, kampret. Memang turun sih, ya kan? Tapi ininya nggak berubah loh. Terus dia keluar lagi divergen sinyal buy. Ya, sampai sekarang ada sinyal sell belum? Gambar ini belum ya. Oke. Nah, berarti mungkin lebih baik masuk kalau sinyalnya itu yang ada warna hijaunya gitu ya Pak. Ya, tapi kan warna hijau kan kita mau dapat kelamaan. Ya, oke. Kalau saya ya kalau trading ya sinyal buy, sinyal sell, jual misalnya. Ini lumayan loh, ini kelihatannya dikit ya, tapi ini kalau diganti garis nanti lumayan. Oh ya. Oke, makasih Pak Robin. Hijau ini bisa jackpot. Nah, ini jackpot ya kan. Oke. Tapi sinyal ini ambiar. Oke. Tapi sinyal bayang ini kelihatan kecil, lihat. Jackpot juga loh. Enggak? Karena indikator tuh enggak ada perfect. Jadi nanti teman-teman jangan, loh ini kok ada sinyal bayang enggak? Ya, namanya aja indikator. Cuma kita punya alat untuk mendeteksi, tapi apa
selalu benar, bisa jadi false alarm kan. Ya, Enggak. Anda pasang ya. alarm di rumah itu sudah dia bisa membedakan manusia atau binatang, tetap aja bisa bunyi. Boh, kena angin, boh kena apa. Kita lihat nggak ada apa-apa. Ya kan, tewas diparani, ke bank, dilihat nggak ada apa-apa. Padahal uji coba semuanya bagus, kalau orang nggak bunyi. Tapi bisa aja namanya false alarm. Oke? Oke, makasih Pak Robin. Itu yang saya mau nanya Pak, yang pen 2 itu kan yang merah, cendol merah itu ya itu. Terus tiba-tiba kan si sel tuh, cendol abu-abu tuh. Terus habis itu cendol lagi di itu kita ngelihatnya pastinya konfirmasinya ada itu ya, apa namanya tanda panah hijau di atas itu kita baru masuk lagi ya. Ya Bu, ulangi, cendol merah tuh sinyal sel bukan cendol. Cendol merah tuh yang mana? Pen 2 merah ini kan sinyal sel, bukan sinyal buy. Bu, pernyataannya salah. Pertanyaannya. Oh iya, ketutup. Pak, cendol merah kan sinyal sel tuh, yang di 2 tuh. Cendol di atas, di sini bakso ngomongnya biar sepakat. Bakso Oh, merah. yang mana bakso? Ya sorry, bakso merah tuh. Itu kan sinyal sel kuat kan? Memang harus sel kan? Terus tiba-tiba baksonya abu-abu. Itu kita mau masuk, mesti pastiin dulu ada tanda panah hijau yang di atas itu ya Pak ya? Ya, Pen 1 ya. itu seninya begitu. Ini lihat, ini dia juga keliru sebenarnya. Dia ngomong sinyal buy. Betul naik sih, ya kombinasi dengan panah ini boleh. Tapi habis itu dia ada sinyal sell loh. Turun memang. Betul nggak? Turun. Tapi terus ada sinyal buy lagi. Oh. Ya, saya biasanya kalau ada sinyal sell ya bisa kurangi sebagian. Kecuali sinyal sell merah ya takut biasanya. Kurangi sebagian itu kita ngelihatnya dia masih uptrend atau enggak ya Pak ya? Ya. Bukannya. Ya betul, tetap harus dilihat. Misalnya ini sinyal buy kita udah di sini, ini kan turunnya juga masih inside bar, saya kurangi sebagian. Kalau lower low saya biasanya takut. Oke? Nanti beli lagi gampang. Iya, makasih Pak. Kayaknya pada pinter-pinter ya, awas besok waktu trading cuma nanya boleh beli nggak ya kan? Ya, Analisa Pak. Besok lupa kayaknya. Kalau hari Sabtu pinter Pak. Kayaknya sudah kayak analis semua ya kan, Sabtu. Jago. Pak, ini kalau kita lihat candle Pak, itu yang akan datang apa yang pada saat ini Pak? Waktu kita buka di AMI Broker ini Pak. Loh, yang akan datang ya nggak tahu toh Pak. Ya tetap saat itu no. Iya, kadang saat itu kadang dia suka berbalik kan Pak. Waktu kita lihat ini udah iya. mau busuk. Ya namanya market bergerak. Kalau ini kan kalau kita swing analisanya sudah tutup gini kan, betul nggak? Kalau market sedang bergerak ya pasti. Nah kalau mau yang nggak ganti ya harus time frame-nya yang hourly atau 15 menit. Pak, bisa dibikinin jadwal nggak Pak? Maksudnya kalau untuk lihat ini pakainya yang kadang saya bingung. Kadang kita lihat yang 1 menit, 5 menit. Kalau sedang market jalan ya pakai yang hourly boleh Pak. Tapi kalau hourly ya berubah ya. Kalau belum jam 10 ya berubah. Betul nggak? Jadi kita lihatnya mau apa dulu. Misalnya nih kita mau nyopet ya udah mau pakai 15 menit ya. Sebelum 15 menit ya candle akan berubah toh Pak. Kalau candle nggak berubah, harga berubah malah ngedeni Pak. Iya. Maksudnya kan kita kadang takutnya waktu misalnya kayak kemarin kita kalau main yang ke meripik itu Pak. Saya lihat udah merobos, begitu kita beli dia langsung unlock Pak, diguyur. Nah ya itu memang. Pakai berapa? 1 menit aja ya Pak kalau yang copetan Pak. Apa 5 menit apa 15 menit Pak mainnya? 15 menit Pak sebenarnya. Tapi kalau Pak Tony agresif ya 5 menit oke. Cuma 5 menit itu sinyalnya kan buy sell itu sering banget. Pusing.
ya kan? Tapi kalau untuk price action 5 menitan ya nggak apa-apa. Tapi kalau indikatornya pasti akan banyak false signal. Oh, iya Pak. Oke, Oke Pak. kita ke pen 3 ya. Pen 3 ini sudah pernah saya terangin ya. Ini ya, ini untuk indikator di pas belum ya? Ya, ini untuk nyopet sih. Jadi gini, time frame-nya ya, time frame ini ada sebentar, ada dalam kotak itu ada 4 bar. Ya. Ada 4 bar mewakili sebenarnya ini 5 menit, 15 menit, hourly, daily. Ya. Jadi ya pokoknya sebenarnya bukan mewakili 5 menit, tapi time frame pendek, sedang, panjang, lebih panjang gitu loh. Ya, sebenarnya time frame-nya itu agak dynamic ya. Jadi bagus kalau biru, jelek kalau merah. Oke? Wah, ini kita bisa berlanjut part 3 nih. Waduh, satu cat aja wis 1 jam ini. Nggak apa-apa. Terus, jadi biru bagus apa jelek? Merah jelek ya. Nah, ketika semua biru itu keren, makanya kemungkinan naiknya tinggi ya. Jadi time frame pendek, tengah, panjang sekali, oke. Gitu. Nah, sama ketika ini merah-merah ya, harga juga boncos ya kan. Biru-biru harga bagus. Nah, sekarang yang kalau itunya gampang ya. Sekarang mulai lihat dinamikanya, guys. Oke. Ini paling pojok. Anda layangkan pandangan ke yang paling pojok. Merah semua, betul? Pojok ini loh. Betul. Ya, Pak. Kiri, Pak. Merah. Pojok kiri. Ya. Merah semua. Terus mulai ada biru-biru. Betul? Birunya mulai 2. Ya toh. Terus masih seru nih pendek. Jadi dinamikanya ya jangka pendek masih, tapi kayaknya mau bagus sih ya karena ada jangka pendeknya mulai biru. Tapi habis itu ternyata ya nggak jadi biru-biru juga ya, terus merah-merah bahkan akhirnya menjadi merah semua. Turun. Nah, merah-merah mulai birunya nambah nih, merahnya berkurang. Pertama 4, terus jadi 3, menjadi 2, menjadi 1, dan biru semua. Ya kan? Jadi dinamika mau naik. Jadi, terus misalnya ini juga hijau-hijau, ada merah, nah hati-hati wes, jelek. Mulai ada biru-biru, siap-siap. Tapi terus merah lagi, ya jelek. Nah, biru merah-merah ada biru 1, biru 2. Nah, ini menarik nih. Jadi Anda boleh mulai titip sendal ya, ada biru 2, nambah lagi. Nah, terus jackpot di sini. Oke. Baik, Anda wah makanya kan sulitnya melihat satu saham itu dari berbagai macam indikator, gitu. Paling gampang cuma tanya Pak Robin boleh enggak, gitu kan? Pak Robin, itu yang pen 3 saya masih ada yang nggak ngerti itu Pak. Yang itu kan ada garis merah, biru, bar-barnya gitu kan. Terus ada hijau merah yang di atasnya yang liuk-liuk ini apa? Belum diterangke. Oh, oke. Okay. Ini yang biru merah udah mudeng belum? Satu-satu ntar wis 12 balik lagi ya kan. Udah Pak, ada yang nggak ngerti itu ada lagi sideways, kenapa dia biru? Sideways yang di pen 3 itu. Kalau kita ngeliat kan merah tuh dari pojok tuh tiba-tiba ada birunya tuh. Tapi dia masih sideways.
Ya bisa no. Sebenarnya ini tuh naik sih, cuma ini kan pendek-pendek ya sideways-nya. Kan masih sama kuat Bu, jangka pendek sama panjang masih ya namanya jadi sideways kan. Justru itu Bu, siap-siap ya. Cuma nggak jadi confirm yang merah. Ini siap-siap, nah lumayan. Terus jelek, bagus, mulai ada merahnya, jelek. Jelek, mulai biru-biru lagi, bagus. Itu dulu Bu. Belum sampai wis ditanyain. Kan gurunya bingung ya. Biru sama merah dulu. Udah? Pak, mau tanya Pak, ini gambaran money flow atau apa sih Pak? Uang masuk keluar atau gimana Pak ya? Enggak. Tren. Tren Pak. Oke Pak. Money flow ya lihatnya cuma akum sama asing doang. Oke. Oke Pak. Oke Pak, siap. Pak Robin. Ya. Pak, itu yang 5 menitan bisa merah, kenapa yang 15 menit bisa biru Pak ya? Nah, ya bisa no. Jadi kan tren pendek, tren menengah, panjang kan memang tidak selalu sama. Begitu searah biru-biru semua bagus. Berarti Mudah. tren 5 menit sama 15 menit biru semua itu berarti bagus gitu Pak ya? Untuk jangka pendek. Jangka pendek, iya. Ya. Oke Pak. Sekarang makan enak, sekarang makan banyak, sehari kan nggak apa-apa Pak. Coba makan wakeh terus sebulan. Gendut. Ya Pak. Jangka pendek sama panjang beda Pak. Ya Pak, ngerti Pak. Thank you Pak. Apa Pak Tommy? Pak Robin, kalau umpama kita mau masuk lebih baik, kira-kira berapa bar yang lebih dari pengalaman Pak Robin yang sudah berubah biru? Saya biasanya kan menggabungkan semua ya, minimal 2 biru sih menarik ya. Oh, 2 biru dari bawah itu ya Pak? Ya, dari bawah, pokoknya lihat dari bawah. Oke, ya makasih Pak. Kan berarti ini trennya membaik kan, betul nggak? Betul. Nah, jadi 1 biru terus 2 biru, otomatis kemungkinan 3 biru. 3 biru tambah, terus berkurang, wah ya mungkin saya kurangi gitu Pak. Gitu. Oke, ya, makasih Pak Robin. Oke, terus, nah ini kan ada kayak candle ya, tapi ini sebenarnya bukan candle sih, ya anggap aja candle. Candlenya ada warna merah dan hijau, ya kan? Ya seperti biasa, kalau hijau bagus, merah jelek. Oke, candle ini. Tapi sebenarnya yang lebih menarik adalah ini ada garis yang kayak putus-putus, yang beriringan. Ya, ada juga garis yang single line warna hijau. Kelihatan enggak? Kelihatan Pak. Nah, itu ya trennya ya misalnya biru-biru. Saya biasanya kadang kalau mau confirm misalnya ini biru 2 nih. Ya, saya biasanya lebih seneng kalau candle hijau melewati garis putus-putus. Itu trennya masih oke. Ya, trennya masih oke. Ketika di bawah putus-putus, jelek. Ya. Nah, ini tuh baru confirm di sini di atas putus-putus ya. Nah, rodok telat memang. Tapi itu rodok telat karena ini berdasarkan garis MA kan. Jadi ya rapopo tapi confirm bagus. Terus, nah garis-garis yang satu hijau ini apa? Nah, kalau candlenya ya di bawah garis hijau, ya kan, itu apik.
Tapi kalau di atasnya garis hijau, jelek. Nah, agak tricky ya. Sebenarnya saya melihat trennya berbagai sisi sih. Jadi ada jangka pak saya bandingkan dengan agak rumit nih rumusnya ya. Tapi Anda saya kasih tahu cara membacanya aja. Jadi di atas garis putus-putus bagus, di atas garis yang single hijau itu jelek. Nah, bagusnya seperti ini kondisi ideal. Betul nggak? Di atas garis putus-putus, tidak melebihi garis atas. Ya. Ketika dia mau ke atas, biasanya kena resisten. Tapi dia nggak jadi ke atasnya lagi. Nah, bagus lagi. Coba, Bulani sudah ngerti sekarang? Udah saya terangin? Ngerti, Pak. Makasih, Pak. Sekeren itu guys indikatornya, ya kan? Tambah rumit. Tapi teman-teman mungkin, Pak saya pusing pakai ini, mau pakai ini dan ini aja boleh. Sebenarnya sesimpel apa yang Anda bisa pakai, enggak harus ya. Tapi nice to know, gitu ya. Nah, saya berusaha memberikan semua yang saya tahu supaya teman-teman bisa mengambil keputusan. Oke, pen 3 ada pertanyaan? Robin, nanya Pak. Kalau yang tadi itu, kita kan misalnya kalau yang dia baru biru pertama kita mau nitip sendal. Berarti kalau kita mau nambah muatan yang agak banyak ketika garis birunya dan candle hijaunya di atas garis putus-putus itu ya Pak ya, walaupun telat. Ya. Betul. Oke. Anda nanti tahu, saya dulu tak ajari ya cara saya menganalisnya. Misalnya saham A, saya kan lihat nih, plusnya ini, minusnya ini. Jadi itu meningkatkan confidence saya atau mengurangi confidence di saham itu. Oh, trennya oke. Oh, volume add price di sini. Jadi satu saham itu analisanya bisa komprehensif. Oh, dia belum di atas garis putus-putus. Ya udah, ntar nambahnya kalau ini deh. Nah, teman-teman, Anda harus cek sendiri. Nanti apa yang Anda tanya ke saya sudah menyimpulkan dari semuanya itu udah lihat mata. Bisa jadi saya salah, tapi saya udah percaya tanpa lihat indikator sih sebenarnya. Nah, itu nanti teman-teman kalau sudah pada pinter nanti akan begitu. Sekarang lihat chart dulu ya. Oke. Jelas? Jelas, Pak. Nah, ini kondisi di mana jelek sekali ya, candle merah, ya toh. Terus di bawah garis putus-putus, ininya lantainya merah kabeh. Wah, ya, memang turun. Ya, nah ini mulai ada sinyal, kita mungkin udah tutup sendal. Terus baru itu, ya ini masih di bawah, belum oke. Nah, baru oke ketika tambah biru-biru, candle mulai di atas ini ya telat. Tapi nggak apa-apa. Saya nggak mau Pak nitip sendal langsung ketika ini. Boleh. Tapi mesti semua confirm. Oke. Oke, Pak. Yang P4 OBV. Nah, ini on by volume. Berarti sebenarnya ini indikator untuk lihat apakah volumenya confirm. Ya, kadang-kadang teman-teman kan lihat dinamika volume gini satu-satu gini salah melihat tren. Betul enggak? Nah, ini dibantu. Ketika garis merah melewati garis hitam, golden cross. Nah, ini indikator hijau on by volumenya oke, ya udah jackpot. Volume titik-titik everything. Everything. Nah, ini juga sama. Ini breakout, ya ini breakdown.
confirm dengan volume ini breakout lagi. Nah, jadi ketika semua indikator confirm, wah enak banget. Indikatornya oke, tambah volume. Gitu doang lihatnya, cari yang golden cross. Misalnya ini juga ya, misalnya naik ini volumenya golden cross juga ya di sini. Nah, dapat jackpot. Sekalian band 5 ya. Band 5 ini ada warna kuning, warna hijau, warna merah ya. Kalau warna hijau, volume yang beli lebih banyak, buyernya berkuasa. Ya. Kalau merah, sellernya berkuasa. Nah, kalau kuning itu kalau di atas tuh unusual volume, kalau kuning di bawah ya unusual volume. Unusual volume jualan. Betul nggak? Jadi hijau apa? Buyingnya. Merah selling power, kuning itu unusual baik buying maupun selling. Sekeren itu bisa saya bedain ya. Oke. Pak nanya Pak. Jadi bagus mana? Kuning di atas sama hijau. Bagusan kuning di atas Pak. Ada spike ya, volume spike. Volume spike buying, ya kan? Unusual volume buying. Apa, Bu? Mau tanya apa? Tadi PN4 itu yang OBV. Itu kan ada 2 garis Pak. Yang garis merahnya garis OBV, yang garis hitamnya garis apa Pak namanya? Rata-rata. Garis apa? Rata-rata. Volume rata-rata. Jadi terjadi pembelian di atas rata-rata. Berarti bagus dong. Gitu. Ya. Kalau turun ke bawah, dead cross berarti terjadi penjualan dengan volume di atas rata-rata. Gitu. Ya, itu tapi mengambil tren. Kalau ini kan on the spot, ya buying power. Nah ini bagus kalau kita main copet tuh lihati buying sama ini pressure itu oke ya. Sorry. Tapi ketika kita lihat untuk swing ya lihat yang OBV lebih oke. Oke? Oke Pak, thank you. Udah? Ini baru 1 chat. Wes 1 jam guys. 1,5 jam sudah. Ya, kita selesaiin 3 ya. Soalnya benar masih ada mau bahas Teddy dan Algo next ya. Oke, yang selanjutnya fast. Nah, perintahnya /fast semil. Ini yang ini sama ya. Oke, nggak usah saya terangin. Jelas. Ini agak beda ya dengan yang pertama. Walaupun extensionnya sama ya. Tapi di sini cendolnya itu bukan cendol buy sell. Apa itu? Sebenarnya di atas ini menggambarkan target di atas garis extension price saya sebenarnya. Ya kadang-kadang sama sih, tapi menjadi target-target sebenarnya. Jadi sebenarnya target di sini tapi nggak kuat, ya kan. Nah, garis yang ungu ini adalah trailing stop. Jadi cara pakainya ini sebenarnya kalau di bawah ini ya jelek, di atas ini bagus. Ya, garis TS saja. Ini dipakai kayak ini hourly ya. Saya biasanya pakai untuk copet. Copet juga jelas fast. Ya, di bawah ini jelek. Nah, sebenarnya terus garis yang merah titik ya tahu. Sama hijau. Ini ada garis hijau ya. Nah, itu sebenarnya juga berperan sebagai support yang cukup kuat di samping
support dari extension price ya. Saya biasanya kalau ini kan saya TP sebagian, kalau di bawah ini saya kabur. Ya, karena ya. Terus ya ini sinyal panah-panah ini terjadi, panahnya ini lain ya, bukan nggak ada garis dinamik. Panah-panah ini adalah terjadi ketika dia membentuk higher high closingnya. Jadi kalau kita nyopatnya, higher high. Ini pen 1, pen 2 beres, sama pen 3 itu VX. VX itu sebenarnya buyer dan seller. Ya. Yang biru ini lebih galak dibanding apa ya? Ada kita lihat kemarin ADX ya. ADX kan ada buyer dan seller, ini lebih galak lagi. Jadi ini buyer yang warna biru, seller yang warna merah. Ketika bayarnya dominan harganya, nah ini, ya kan di atasnya. Ketika sellernya dominan, ya, ini mesti bayarnya dong. Ketika sellernya di atas mana? Nah, sellernya di atas ini hourly ya, cenderung merah. Nah, ini bayarnya masih berkuasa ya naik. Lihat sepanjang jalan ini bayarnya berkuasa terus. Walaupun turun-turun ya, nah, harganya masih naik. Nah, kalau ini terjadi sempat mau, nah titik-titik ketemu ini nggak jadi ya, mau sell nggak jadi, ya kan? Nah, berkuasa lagi bayarnya. Gitu. Nah, pen ke 1, 2, 3, 4. Kalau ini akum ya. Nah, akum ya sudah seperti di depan. Nah, ini apa ya? Ini sebenarnya seperti yang gambar-gambar apa rumput tadi yang panjang-panjang di kanan. Saya buat indikator sebagai, bisa dibuat nggak sebagai sinyal buy sell? Ya bisa ya, walaupun agak sering terjadi false signal ya, tapi menarik juga ketika misalnya di sini ada sinyal ikuti panahnya aja, begitu ada panah buy, panah sell, hati-hati. Tapi kadang-kadang habis, nah sering terjadi whipsaw di sini. Nah, tapi ini bisa tetap berguna ketika terjadi panah dan merah sama birunya itu melebar di atasnya. Ini oke. Saya ulangi ya, saya ulangi dulu. Saya lupa. Sebelum lihat panah, lihat ada merah, biru, kuning. Merah itu volume real, ya. Biru itu volume 20 hari. Kuning itu volume 100 hari. Nah, sebenarnya kalau lihat dia masih di atas volume 100 hari sih masih oke sih. Nah, ini terjadi dead cross, golden cross antara merah dan biru. Tapi masih di atas kuning kan. Nah, sangat bagus ketika terjadi kondisi ideal adalah ya, sebenarnya ini bukan real sih, 5 hari ya. Volume 5 hari di atas 20, di atas 100. Nah, ini jos-jos. Berarti volumenya kenceng-kenceng. Nah, panah-panah itu terjadi antara 5 dan 20. Makanya ada naik turun. Tapi sebenarnya kalau kita mau pegang ya masih oke. Tapi kalau kita nyopet ideal adalah di sini. Ada panah, di atasnya kuning. Nah, ini terjadi ya kalau kita tarik garis sebelum terjadi lonjakan, guys. Keren ini.
Cuma ya harus bisa cara pakainya. Oke, ada pertanyaan? 1, 2, 3, 4, 5. Pen berapa? Pen 1, 2, 3, 4. Pak, mau nanya Pak. Untuk yang time frame Pak, jadi ini kan kalau kita lihat kan time frame-nya kan hourly. Jadi kalau misalnya pada saat tutup market seperti ini, kita mau copet, kita pakai hourly. Tapi begitu besok Senin market buka kan dia cepat sekali Pak. Kalau pakai hourly itu kan agak lama ya nunggunya sejam kemudian ya. Berarti kalau untuk fast ini idealnya tuh time frame copetan di berapa Pak? 15, 5, 1 menit atau? Kalau ideal tetap hourly Bu. Kalau ideal tetap hourly. Karena banyak sebenarnya sinyalnya confirm. Ya, tapi kalau Anda nanti coba pakai 15, 5 menit ya oke. Tetap bisa dipakai. Walaupun akan terjadi panah-panahnya ini akan lebih sering gitu loh Bu. Nanti Anda coba lihat. 5 menitan itu bingung. Nah, loh, tapi ya Pak telat sejam enggak apa-apa telat. Tapi yang penting jackpot. Iya sih. Confirm semua gitu ya Pak. Iya. Kita copet tuh copet yang berbeda lah. Ya, tapi coba dilatih ya. Mungkin saya soalnya nggak terlalu selalu lihat cat, tapi coba teman-teman para pencopet pakai ini lihat 5 menitan. Nanti dianalisis, oh cukup Pak 5 menit oke ya, besok praktek. Ya kadang 5 menit tuh dia udah keluar hijau pertama itu kan bisa. Seperti kata Pak Tony tadi, 5 menit itu keluar panah, ya toh, karena belum tutup, bisa jadi, oh kok hilang panahnya, jangan kaget ya, karena kan pertama sudah oke, terus tutup 5 menit, nggak jadi ya bisa. Bisa, jadi jangan, lu Pak tadi ada ya, memang kadang sudah ini hilang volumenya. Oh, tapi kalau volume harusnya sih lebih confirm ya dibanding lihat candle. Volume itu confirm. Karena kan harusnya justru ini. Anda kalau pakai indikator volume itu sebenarnya lebih valid. Coba perhatikan 5 menit harusnya lebih oke. Yang tadi ya Pak, yang stow itu ya Pak. Kan yang stow yang keluar apa kuningnya itu ya kalau ada spike ya. Ya itu bisa. Pakai ini panah ini juga oke kok. Oke. Dilatih, dilihat catnya, barang-barang copetannya. Oh, lihat bus itu pas turun kayak apa. Catat pengalamannya, naik karena apa. Oh iya, ternyata volume udah jalan. Itu jadi pelajaran karena kita melakukan, terus praktekin. Oh ternyata kok gini Pak, nanti kita diskusinya akan jauh lebih keren. Oke? Bin, kalau di AMI Broker ini di apa Pak lihatnya? Nggak ada, ini di botnya Bu. Oh. Nah, nanti yang mau yang mana catetin, saya nanti remote Kalau satu. yang tadi kan sebelumnya sniper Pak, kalau ini lihatnya di apa Pak? Nggak ada Pak. Nggak ada ya, oke. Bisa kayaknya Bu, kalau di tempat Ya, saya ada ini. karena ada yang dulu mental kayak pasangin gitu kan, karena dinamis sekali. Kalau Karena ini apa mintanya nanti Pak? Kalau saya mau lihat yang ini. Ya udah di screenshot aja Pak, minta yang ini gitu. Gampang. Ya. Saya enggak, ini kan slash apa Bu tadi? Ayo perintahnya di bot apa Bu Yanti? Fast Furious ya. Nah, Fast Furious. dan di AMI Broker tuh enaknya Pak, saya minta gabungan atasnya, aku enggak mau yang ini pakai yang ini. Boleh, ada enak sebenarnya custom kan. Oh boleh custom made Pak. Boleh. Menangnya di AMI Broker tuh kita bisa custom. Ya kan, kalau yang di bot ya jangan custom, pusing saya. Kalau yang di Anda AMI Broker ya custom bisa. Makanya yang di AMI yang di bot itu ya karena temen dipakai berbarengan ya pakai yang standar, cara pakainya gini gitu kan. Kalau yang custom misalnya Pak saya mau VX tuh digabung sama OBV, boleh aja.
Anda tinggal centangin aja. Aku mau yang ini Pak, yang ini sama OBV atau apa. Oke Pak, thank you. Ya, cuma ya sabar ya. Kadang-kadang pada minta remote saya juga harus punya kehidupan ya. Nggak remote terus. Saya kalau malam tuh remote orang terus sampai kesel loh. Sabar, gantian. Sesempatnya saya. Makanya kalau ketemu offline tuh kesempatan. Tapi offline ya repot ya. Banyak yang Susah Pak Robin, banyak penggemar. Oke. Thank you Pak. Ada lagi? Ya Pak, lanjut. Lanjut, terakhir rampok. Nah, ya rampok itu sebenarnya cuma lihat asing doang sama lihat akum ya. Nah, bedanya indikator di sini adalah bukan akum nggak ada nilainya. Kalau asing saya dikasih nilai. Jadi ini koin itu ada masuk 88 miliar. Volumenya sekian. Volume ada. Ya downtrend seperti biasa ya, middle downtrend, di atas middle downtrend cenderung naik, di bawah middle downtrend cenderung turun. Ini support selanjutnya, ini resisten. Ya, terus garis ungu ini adalah trailing stop ada di sini, garis biru adalah middle downtrend, merah tuh atas upper downtrend, bawah lower downtrend. Jadi kalau ditanya supportnya berapa? 670 swing. Resisten berapa? 2290. Oke. Kalau mau lebih pendek, ganti time frame-nya hourly. /RAM. Masalah. Wah. Ada pertanyaan, RAM? Gampang kan? Ini untuk yang RAM, berarti kita nggak bisa lihat pada saat market jalan ya. Kalau market jalan cuma bisa lihat volume doang kan, karena foreign kan close. Rencana. Nah, rencananya nanti ya, mulai minggu depan ini kalau jadi mau dibuka, kita akan sudah bisa lihat nanti tutupan sesi 1 RAM. Yes, keren. Tutupan sesi 1. Jadi kita bisa, selama ini kan data di itu tuh hanya 20, tapi kayaknya hanya 20 besar dulu nilai ya. Iya 20 besar. Tapi ya lumayan lah Pak, kalau 20 besar SMIL masuk ya cuan juga kan Pak. Jarang lah. Tapi benar dugaan saya kan asing mulai masuk BCA. Sesuai perkiraan saya. Terusnya oke lah. Oke, RAM. Selesai. Ya. Yang selanjutnya Teddy sama Algo ntar aja ya. Ini sudah mulai berkunang-kunang kan. Nanti part 3. Ya kan? Oke, perlu diupload di YouTube enggak? Upload Pak. Ini Pak. Pak harus. Lu Pak. Bisa hadir juga bisa.